acara Indo Defense 2022 Expo dan Forum, saya Lema Satu Cynthia akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit bertarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Guna mengikuti perkembangan sektor pertahanan global dan teknologi-teknologi militer terbaru, Komandan Korps Marinir beserta seluruh prajurit Korps Marinir wilayah Jakarta melihat dan mengikuti kegiatan pameran industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Indo Defense 2022 Expo and Forum, yang digelar di 3 tempat mulai tanggal 2 hingga 5 November 2022. 34 perwira pendidikan reguler Sekolah Komando Angkatan Laut, Angkatan 60, dan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Kepolisian Republik Indonesia, Angkatan 62, mendapatkan pembekalan di Gedung Geraha Mako Kormar, Jakarta Pusat. 25 perwira remaja Korps Marinir AAL Angkatan 67 mendapatkan pembekalan dari Komandan Korps Marinir tentang keteladanan dalam kepemimpinan, pemikiran, dan ucapan yang harus sesuai karena keteladanan merupakan faktor yang paling penting dalam kepemimpinan, terutama dalam menyiapkan peleton untuk siap bertempur. Di ajang Sindoro Sumbing Duathlon tahun 2022 yang diikuti 130 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, prajurit Intai Amfibi 1 Marinir berhasil memperoleh medali perak di kategori umum sprint putra sekaligus bersiap menuju PON 2022 yang akan digelar di Aceh, Sumatera Utara. Prajurit Batalion Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri 1 Marinir berhasil meraih perunggu dalam Kejurprov Karate Championship babak kualifikasi Porprov Jawa Tengah tahun 2022 yang dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Bung Karno, Kudus, Jawa Tengah. Prajurit Batalion Kesehatan 1 Marinir berkolaborasi dengan Rumah Sakit Kanker Darmais melaksanakan kegiatan vaksinasi booster di area Masjid Baitus Salam Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat. Pasmar 1 menggelar lomba pembinaan satuan antar batalion jajaran Pasmar 1 yang digelar di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, dan Mako Pasmar 1 Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Lomba binsat dilaksanakan kurang lebih selama 3 hari yang diawali dengan lomba halang rintang menembak, kemudian diakhiri dengan lomba cross country. Prajurit Resimen Artileri 1 Marinir berhasil merebut 2 medali emas, 2 medali perak dalam ajang kejuaraan pencaksilat Kapolres Cup Metro Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Prajurit Yon Marhanan 6 Makassar melaksanakan kegiatan bersih-bersih laut dan pantai di sekitaran Pantai Jalaria, Watersport Lantamal 6 Makassar, Sulawesi Selatan. Prajurit Pasmar 2 memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di Masjid Al-Bahar, Kesatrian Marinir Mukijat, Pasmar 2, Gedangan, Sidoarjo. Prajurit Pasmar 2 bersama masyarakat setempat membangun fasilitas gedung SDN Sekaran 3, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dalam program TNI Manunggal Membangun Desa. Selain di Kabupaten Bojonegoro, prajurit Pasmar 2 juga melaksanakan perbaikan dan pengecatan dinding ruang perpustakaan SD Negeri Sekaran, Kabupaten Tulungagung. Prajurit dan alutsista Korps Marinir dari jajaran Pasmar 2 siap mengamankan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali dalam apel gelar kesiapan personil dan material yang dilaksanakan di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Prajurit Batalion Infanteri 3 Marinir yang tergabung dalam Regu Pandu Tempur berlatih mountaineering dengan materi latihan meliputi seat rappelling dan IPAM rappelling yang dilaksanakan di Bumi Marinir Gedangan, Sidoarjo. Prajurit Korps Marinir yang memasuki Purna Bakti dilepas dengan acara tradisi pelepasan Wisuda Purna Bakti prajurit pelatih petarung Kolatmar yang dilaksanakan di lapangan apel Mako Kolatmar Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Prajurit Puslat Purmar 7 Lampon yang tergabung dalam operasi SAR gabungan berhasil menemukan salah seorang nelayan yang dinyatakan hilang dan tenggelam 4 hari yang lalu warga desa Pesanggerahan, Banyuwangi dalam keadaan meninggal di sekitaran Batu Mandi, Pantai Lampon, Banyuwangi, Jawa Timur. Guna menegakkan tata tertib dan disiplin dalam berlalu lintas, jajaran Kolatmar melaksanakan operasi penegakan disiplin dengan memeriksa personil, kendaraan bermotor,
baik roda 2 maupun roda 4, yang dilaksanakan di gerbang pos 1 Puslat Purmar 3 Grati Pasuruan, Jawa Timur. Prajurit Menbanpur 3 Marinir melaksanakan latihan LPD dan LPK triwulan ketiga dengan materi renang, handmars, menembak senapan, cross country, dan menembak pistol yang dilaksanakan di daerah Salawati, Katapop, Papua Barat. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022, Komandan beserta prajurit Yon Marhanan 10 Jayapura, Pasmar 3, mengikuti upacara bendera bawah laut di Tanjung Batu, Distrik Jayapura Utara, Papua. Kepandaian yang tinggi tidak ada gunanya jika seorang itu mempunyai sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Dari Indodefense tahun 2022 Kemayoran Jakarta Pusat, saya Lena Satu Sintia mewakili kerabat kerja di Spenkormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalas Veva Jaya Mahe.